أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا علي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami muliakan, ketua musalla dan segenap jajaran-jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan, para jamaah sekalian, jamaah sholat subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita menjadi salah seorang hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkesempatan beribadah, yang mana ibadah pada subuh hari ini beratnya itu bukan main. Apalagi seorang ustadz yang memang sudah menjadi tugas dia, kewajiban dia untuk menyampaikan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia atau batasan-batasan wilayah yang mampu disinggahi. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, saya tidak akan mungkin bisa sampai ke tempat ini. Maka tadi di awal saya katakan sudah selayaknya, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di subuh hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan masih ada cinta dan kerinduan kita kepada manusia yang sangat dan mulia. Cinta dan kerinduan itu kita ungkapkan melalui salawat kepada beliau, salam kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan
Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam tadi sebagian besar umat Islam di tahun ini mengadakan sebuah ihtifal peringatan tahun baru Hijriah. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kayaknya agak lebih semarak, daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Umat Islam sekarang sudah mulai mau menyadari bahwasanya tahun Islam bagi kita itu perubahan tahunnya adalah perubahan tahun Hijriah, bukan perubahan tahun Masehi atau Miladiah. Sedangkan aktivitas yang kita lakukan di pergantian tahun Hijriah merupakan aktivitas-aktivitas yang tidaklah sama dengan aktivitas-aktivitas perubahan tahun Masehi atau tahun Miladiah. Karena memang seperti itu harusnya. Rasulullah itu mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan, menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau kaum-kaum selain kita, maka kita yang melakukan itu termasuk bagian daripada mereka. Nah, coba ini kita sosialisasikan kepada saudara-saudara kita, minimal di rumah tangga kita masing-masing. Jangan sampai nanti di perubahan tahun Masehi atau Miladiah, kebiasaan-kebiasaan yang lama-lama itu masih kita lakukan. Kadang-kadang masih ngeyel, Bu. Mudah kita sampaikan. Enggak Ustaz, cuma bakar jagung. Enggak Ustaz, cuma kumpul keluarga. Enggak Ustaz, cuma bakar-bakar sate. Kita balikin lagi pertanyaan, kenapa kumpul-kumpulnya bakar sate, bakar jagungnya enggak di hari lain aja? Ya enggak, Bu? Enggak di hari lain aja. Adanya cuma hari ini doang, Pak Ustaz. Udah. Kalau akal itu dikesampingkan atau dikebelakangkan, hawa nafsu dikedepankan, modelnya begitu. Sampai kiamat kurang 2 hari. Nah, bayangkan ya, sampai kiamat kurang 2 hari, mulut kita berbuih-buih, susah ngomongnya, kecuali datang hidayah. Maka saya kalau sudah memberikan nasihat seperti ini kepada orang-orang yang tetap aja masih ngeyel, diam saja. Kembalikan saja kepada Allah. Dan kita tidak perlu capek-capek berpikir gimana nih orang mau menerima penjelasan saya. Tidak perlu. Karena tugas kita sebatas itu saja. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan saja. Nah, ayat ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, fadzakir ya Muhammad, sampaikanlah. Innama, bagi-bagi ilmu sedikit Pak Abu ya. Ya, kalau kita belajar kan seperti itu, nama ilmu ya. Dalam ilmu tata bahasa Arab ada cabang ilmu tata bahasa Arab namanya ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu balaghah itu membahas tentang innama.
Nah, innama. Apa makna innama? Begini. Setiap kalimat berbahasa Arab, nggak mesti di dalam Al-Quran atau hadis. Setiap kalimat berbahasa Arab, kalau diawali dengan kata innama, berarti maksud di dalam kalimat itu dibatasi mutlak. Mutlak, jangan dijabar-jabarin lagi. Nah itu fungsi innama tadi. Jangan dijabar-jabarin lagi. Nah, jadi mutlak maksudnya, tujuannya, dan tidak perlu diluaskan lagi. Sebatas itu saja. Nah, maka kata Allah, fadzakir. Kalau bahasa panjangnya, ingatkanlah ya Muhammad. Fadzakir ya Muhammad. Beri peringatan bagi mereka, nasihati, coba aja, ya, kasih masukan. Nggak bisa, nggak bisa ya Allah. Maka Allah tegaskan, ya Muhammad, innama anta mudzakir. Ya Muhammad, gak usah pusing-pusing. Kau tuh kutugaskan untuk sekedar mengingat mereka. Jangan jabarkan lagi itu. Cuma sekedar mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu bukan untuk menghakimi kalau sudah kau ingatkan. Jadi misalkan ada anak kita, saudara kita, tugas kita hanya mengingatkan. Cuma sedikit, kalau perkara masalah sholat, ada jawaban dari hadis yang lain. Urusan sholat ini boleh agak sedikit keras-keras kita nyampaikan, ngajakin, nggak nurut. Ini anak soalnya. Kalau orang lain beda urusan. Kecuali orang lain itu menetap di rumah kita, harus ikut aturan di rumah kita, Pak. Nggak mau, tegas kalau urusan sholat, apalagi terhadap anak sendiri. Hari ini ada acara, kami acara keluarga karena ada yang menikah. Terus rumah kami itu disinggahi banyak keluarga. Jadi rumah-rumah keluarga yang lain itu sudah pada penuh. Tinggal yang jadi sasaran rumah kami, rumah saya. Kebetulan rumah saya lumayan cukup lega. Akhirnya jadi sasaran. Dan apa? Silaturahim jarang-jarang. Karena ada momen-momen seperti ini, ada pernikahan gitu ya, adik sepupu saya. Akhirnya numpang di rumah dengan syarat kata saya. Waktunya sholat. Salah satu di antara kalian tidak sholat, silakan angkat kaki. Itu. Gitu ya. Kenapa? Karena yang punya rumah saya, jangan sampai di rumah ini ada satu saja orang yang melanggar ketaatan kepada Allah. Kenapa? Buat bala itu namanya. Nah, jadi itu tegas, tidak masalah. Kalau untuk urusan sholat, cuma kadang-kadang Ustaz tak enak hati gitu. Apalagi jam subuh belum. Kebetulan orang yang nginep ini malah sholat. Justru kesempatan kita untuk dia mengajak kita, saya mengajak dia sholat. Kali-kali aja ajarkan kita. Itu merupakan sebab hidayah. Akhirnya apa? Kenapa saya seperti itu, Ibu? Karena di antara mereka itu ada 2 orang yang malas sholat. Kebetulan menjadikan rumah saya sebagai penginapan. Akhirnya saya buat aturan, silakan nginap di rumah saya sesuka hati kalian, makan sesuka hati kalian. Saya kayak begitu. Bahkan mohon maaf, ibu bapak, baju mereka gak usah dicuci, karena kami ada tukang cucinya, tukang gosoknya. Sakingnya tuh kami beri khidmat pelayanan, karena mereka tahu sekaligus keluarga. Jangan sampai
tamu ini tidak kita layani dengan baik. Cuma kita nggak pakai konsep tamu adalah raja. Tamu adalah raja. Rumah itu wilayah kita dewe. Kenapa tamu jadi raja? Iya enggak? Rumah kita dewe. Nah kalau dia raja punya rumah dewe. Nah jadi saya tidak pakai konsep yang seperti itu. Yang jelas konsep Islam itu tamu harus dilayani. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Bapak Ibu ya. Ya Rasulullah, sahabat hari engkau tuh senantiasa menerima tamu dan engkau selalu berkhidmat. Padahal engkau seorang Rasul, orang yang paling mulia, nggak akan mungkin berbuat dosa. Ketika mau berbuat dosa enggak jadi dijaga oleh Allah. Maka dikenal dengan istilah maksum. Tapi kenapa setiap kali orang-orang bertanda ke rumahmu, engkau selalu membuka diri, membuka pintu rumahmu, melayani mereka dengan segenap kemampuanmu? Tahu nggak, ibu bapak, tamu-tamu itu kata Rasulullah, mereka datang itu menjadi wasilah barokahnya Allah yang akan masuk ke dalam rumah kita. Dan ketika dia keluar menjadi wasilah membawa kemudaratan dari dalam rumah kita. Nah itu fungsi tamu. Cuma sahabat bertamu itu ingat waktu. Kadang-kadang jam 10 malam baru datang. Nah bertamu. Kapan sudah nyampe nanya ada kopi. Nah itu. So kopinya sudah disediakan. Aduh pelewangnya. Apa loh? Roti, bisa goreng. Ingat-ingat waktu. Nah, jadi kita hanya sebatas menyampaikan saja. Nggak usah terlalu pusing-pusing, repot-repot untuk memikirkan ini kapan orang mau menerima apa yang kita sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semarakkan ihtifal peringatan daripada pergantian tahun Hijriah ini tadi dengan amalan-amalan, dengan perbuatan yang baik, yang awalnya pada saat malam hari. Karena pergantian hari kalender Hijriah itu pada saat masuknya maghrib, ketika berkumandang azan maghrib. Cuma kami sampaikan tadi malam kepada para jamaah itu, ya, dan siang kemarin, pergantian tahun malam kemarin itu awalannya. Nah, perbuatan amalannya itu jangan di awal saja. Takutnya itu cuma sebatas kekhususan hanya di satu hari. Nah, awalannya berkelanjutan. Yang malam tadi kita istighosahan, zikir bareng. Di malam selanjutnya walaupun nggak zikir bareng, zikirnya masing-masing diistiqomahkan, dilanjutkan. Nah, cuma kita tidak berlalu semalam itu. Kenapa? Beda konsep dengan perubahan tahun Masehi atau Miladiah. Perubahan tahun Masehi atau Miladiah, konsepnya belum berlalu, belum selesai. Apalagi ditambah pakai petasan pula. Nah ini tolong sekali lagi Bapak Ibu, sampaikan kepada keluarga kita. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan sedemikian. Saya tidak sampai mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang nista, tidak sampai mengatakan seperti itu. Ya, karena kalau kita sampai mengatakan itu perbuatan-perbuatan nista, agak sedikit berlebihan.
khawatirnya nanti tidak menampakkan simpatik lagi kepada orang-orang yang kita ajak untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketika kita mengajak kepada perbuatan baik, kepada perbuatan baik daripada orang-orang yang kita ajak, ini kalam kita, lisan kita ini, cara menyampaikan tidak baik. Apalagi dibungkus dengan perkataan-perkataan yang sifatnya menghakimi. Karena Nabi diingatkan, lasta alaihim musaitir. Kamu bukan orang, engkau tuh hanya sebatas pengingat, engkau bukan orang yang tugasnya aku tugaskan untuk menghakimi. Karena tugas untuk menghakimi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyampaikan kehalalan, keharaman, kemakruhan, kesunahan, silakan. Tapi untuk menghakimi tidak boleh. Sekali bernabi saja tidak boleh. Apalagi kita nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in, wali Allah, wali mentok, wali saja. Warhamhumah. Nah, wali mentok itu enggak. Wali murid. Jadi kita sama tahu saja. Tapi tetap budaya nasihat menasihati tetap harus kita lakukan. Tidak hanya berakidah Islam sesama manusia saja. Nah, tolong diingatkan sekali lagi diingatkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita. Nah, lihat nanti di perubahan tahun Miladiyah Masehi, nggak usah ya nak, nggak usah tiup-tiup trompet, nggak usah nanti bakar-bakar sate, mau bakar-bakar jagungnya nanti aja, nggak usah. Nah, kita mending tidur aja. Nah, mending tidur supaya apa? Malamnya bisa bangun. Nah, kalau kita berdalu-daluan, alasannya bakar sate, mau bakar jagung, kira-kira banyak gak yang kesiangan? Banyak yang kesiangan. Apalagi pada malam itu dijadikan ajang untuk bermaksiat besar. Apa itu? Bagi orang-orang yang mengekspresikan hawa nafsunya di malam itu. Ibu bapak sekalian, saya punya jamaah-jamaah di beberapa hotel. Di beberapa hotel yang besar. Itu sampai mereka mengatakan malam tahun baru Masehi itu hotel-hotel penuh. Hotel-hotel penuh. Kenapa nggak disampaikan kepada pemilik hotelnya? Jangan sampai hotel tersebut dijadikan tempat untuk bermaksiat. Susah juga Pak Ustaz. Yang punya hotelnya juga tidak ngerti hukum juga. Jangankan ngerti hukum, mikirkan urusan akhirat saja enggak. Yang penting duit jalan. Kamar penuh. Yang masuk ke dalam kamar enggak dipikirkan. Mau dia sudah nikah atau belum, yang penting kamar penuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hawa nafsu itu bukan main Bapak Ibu untuk menjaga. Nah, ayolah jalan dulu. Minum dulu. Nah, jalan dulu. Maklum Pak, subuh hari kalau tidak disenggol pakai kopi, pakai teh, ya. Nah dulu, ya. Lagi dari siang kemarin hujan, malamnya masih gerimis-gerimis, ya. Dingin lagi. Enaknya kita bersahabat dan selimut dari semalam itu. Ya itu enak. Sudah cukup? Baik. Nah sekarang kita sudah masuk di 1 Muharram.
Muharram itu adalah salah satu bulan haram. Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Ibu bapak, kalau boleh saya bertanya, tapi ini pertanyaan tujuannya untuk mengingatkan kembali. Kali-kali aja kita sedang lupa. Nah, ini fungsi pertanyaannya itu diingatkan kembali, bukan ngetes, bukan nguji, bukan. Ya. Ashhurul Hurum itu, bulan-bulan haram itu terdiri dari 4, dari 12 bulan. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu Allah nyatakan surah At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran hurum. 10 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Pertanyaan saya untuk mengingatkan kita kembali, 4 bulan ini apa saja kira-kira? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya lagi Rajab. 4 bulan. Yang mana 4 bulan ini ditegaskan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para ulama. Ketika seseorang berbuat baik, berbuat amal soleh di bulan haram ini, maka ibadah yang dia lakukan itu banyak fadilahnya. Pertama, Allah lipat gandakan 10 kali lipat ibadah itu pahalanya. Allah jadikan dia beribadah 1 hari seperti 30 hari, kata Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Nah, ketika kita beribadah 1 hari di dalam 1 hari di bulan haram, bukan Muharram saja, 1 hari di bulan haram, maka dihitung seperti beribadah selama 30 hari. Khususnya di bulan Muharram ada 2 hari yang ketika kita beribadah puasa, maka Allah hapuskan dosa selama satu tahun. Tasu'ah dengan Asyura nanti, tanggal 9 sampai tanggal 10. Tasu'ah tis'ah artinya dalam bahasa Arab 9. Asyura 10. Yang awalnya biasa dilakukan adalah tanggal 10. Ditengok oleh para sahabat, ada orang-orang Yahudi berpuasa juga tanggal 9. Maka kata Nabi SAW, setelah disampaikan oleh para sahabat, apa kata Nabi? Kalau begitu kitalah yang lebih berhak melakukan itu, karena itu adalah millahnya Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim puasa Tasu'ah, puasa Asyura. Cuma pada saat itu hanya dilakukan Asyura saja, belum Tasu'ah. Ketika sahabat melihat orang Yahudi melakukan itu, maka Nabi dengan tegas, kita lebih berhak. Kenapa? Karena kitalah pengikut Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sholat tidak? Sholat. Kita umat Nabi Muhammad sholat tidak? Sholat. Orang Yahudi sholat enggak? Enggak. Beriman kepada Nabi Muhammad tidak? Tidak. Orang Yahudi itu pengennya nabinya berasal dari kaum mereka, yang berasal dari garis lurus Ishak, bukan Ismail. Nabi Muhammad garis lurusnya kemana, Bu? Ismail apa? Ishak. Ismail.
Ya. Cuma kemarin saya sampaikan apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, perintah itu. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan Ishak yang disembelih itu, sebagian ulama mengatakan Ismail. Namun yang terkenal yang mana? Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail itulah cikal bakal Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Nabi Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nar bin Tarah bin Na'ur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Nabi Ismail alaihissalam. Coba ulangi Ibu. Enggak bisa. Nah, itu urutan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Ismail. Enggak wajib juga hafal ini. Yang penting millah ajaran Nabi Muhammad ajaran Nabi Ibrahim dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad perintahkan kita untuk puasa Tasu'ah tanggal 9 nanti sekaligus berpuasa di hari Asyura, supaya ketika kita melakukan dua ini itu untuk menjadikan perbedaan antara umat Muslim dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak puasa Asyura tapi memilih Tasu'ah. Supaya kita itu tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka kita melakukan dua-duanya. Cuma kalau ada yang melakukannya satu saja, bukan langsung kita katakan Yahudi. Enggak. Ya, tidak melakukannya saja tidak masalah. Karena kenapa? Hukum asalnya puasa dua ini tadi, Tasu'ah sama Asyura, hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Kalau mu'akkad itu kurang tepat. Sunnatun mu'akkadnya itu ditambah tak marbutun itu, karena diwakafkan jadi ha. Sunnah mu'akkadah. Kalimat itu sunnatun mu'akkadatun. Sunnatun mu'akkadatun. Ini mu'annas namanya. Nah, jadi kalau isim yang pertama ini mu'annas, yang selanjutnya mu'annas. Sunnatun mu'akkadah. Dahnya itu tadi mati waqaf daripada tak marbut. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi orang yang bermaksiat sama kayak orang yang berbuat baik, dari Allah lipat gandakan dosanya. Bagi kita yang bermaksiat di bulan-bulan haram, bukan berarti di bulan-bulan lain itu boleh berbuat maksiat. Oh, berarti 4 bulan itu baik, Ustaz. Berarti 4 bulan itu kami tidak bermaksiat. 8 bulan yang lainnya kami boleh berbuat maksiat. Bukan seperti itu cara memahaminya. Seluruh bulan berbuat maksiat ya tetaplah dosa. Namun ada 4 bulan yang Allah khususkan di situ. Ketika dia berbuat maksiat, maka Allah lipat gandakan berkali-kali lipat dosa-dosa. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ. Kalau mau dijabarkan, diurutkan banyak sekali. Ketika turunnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ke bumi, ditolongnya Nabi Sulaiman, ditolongnya Nabi Yusuf, ditolongnya Nabi Isa, termasuk ditolongnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di situ momen-momen kejadian. Cuma yang dimaktubkan di dalam Al-Quran dari surah Taubah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Di hari itu Allah jadikan bulan-bulan yang Allah ciptakan bumi dan langit. 4 bulan itu. 4 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ini dalil.
Allah menciptakan bumi dan langit selama 4 bulan. 2 bulan ditambah lagi jadi 6 bulan. 2 bulan ditambah lagi, yaitu Allah jadikan isi-isi daripada langit dan bumi. Bukan Allah tidak mampu. Bukan Allah tidak mampu menciptakan dalam sekejap langit dan bumi beserta isinya. Tapi ini menjadi gambaran bagi kita bahwasanya hidup itu butuh proses. Membuat sesuatu itu butuh proses. Tidak langsung ucluk-ucluk. Kalau Allah nggak apa-apa, langsung ucluk-ucluk ada, nggak apa-apa. Karena Allah berkehendak langsung dan Allah mampu melakukan itu dalam sekejap. Tapi kita jadi masalah. Kalau harus cepat-cepat ada, cepat jadi masalah. Istilah kita karbitkan. Kalau mau jadi orang yang pintar, yang cerdas, prosesnya melalui belajar. Dan belajar itu nggak sebentar. Belajar itu nggak sebentar. Belajar itu butuh waktu yang cukup lama. Akhir zaman sekarang ini, Bapak Ibu, banyak sekarang ini berlomba-lomba turun gunung. Banyak berlomba-lomba untuk berdiri di podium. Banyak berlomba-lomba untuk megang mic, untuk menyampaikan sesuatu yang belum kapasitas daripada dirinya. Nah, ini yang akan menjadi kehancuran daripada agama kita. Tapi tetap agama kita tidak akan mungkin hancur. Tapi ada orang-orang yang akan merusak pemahaman yang benar di dalam agama kita. Agama kita tidak akan mungkin hancur. Karena agama kita adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina 'indallahil Islam. Karena agama di sisi Allah hanya Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan-bulan haram yang Allah tetapkan ini selama sebanyak 4 bulan, maka jadikan bulan-bulan tersebut peningkatan daripada aktivitas ibadah. Anggaplah 4 bulan ini adalah sarana tarbiyah kita, pendidikan kita bagi diri kita untuk ibadah yang kita lakukan. Yang tadinya malas baca Al-Quran, jadikan 4 bulan ini, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Shawwal dengan Rajab tadi, sebagai tarbiyah mendidik kita 4 bulan, sehingga 8 bulan berikutnya kita terbiasa melakukan amal soleh, termasuk perkara sholat subuh juga. Sholat subuh kata saya tadi paling berat. Makanya alhamdulillahnya jadwal subuh saya ini Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau setiap hari rengkuh ini konser terus Pak. Untuk pita suara ini Bu, buatan Allah. Kalau made in manusia, sudah copot kalau ini yang ada di dalam tenggorokan ini. Masya Allah. Dari mulai subuh kemarin sampai ke subuh tadi bangun dari, ya Allah ya Allah. Saya semalam tidur jam 1, selesai acara malam tadi itu setengah 1. Nyampe rumah saya bersih-bersih, minta sedikit kepada istri saya, tolong balurkan minyak angin. Ini kondisi badan sudah tidak enak lagi, tidak enak. Dari subuh kemarin, lanjut pagi, siangnya, lanjut malam. Aduh, ampun kemarin, Masya Allah. Bukan saya mau begitu aja, enggak. Karena memang betul-betul diminta. Kita ini kadang-kadang kalau urusan yang baik-baik diminta urusan baik-baik, kadang-kadang banyak yang gak enaknya Pak. Kalau untuk nolak, tapi kalau untuk perbuatan yang tidak baik, tegas kita tolak. Ini perbuatan yang baik, Ustaz tolonglah. Ini untuk majelis, untuk ini. Kadang sampai ada yang ini, kalau yang ini saya tolak. Ustaz, tolong di cancel lah. Coba sekali-sekali ngisi di tempat kami minta tolong, nggak bisa. Saya kalau sudah berkomitmen
saya berkomitmen di satu tempat yang mana itu dijadikan rutinitas pertemuannya, saya nggak bisa. Apalagi pertemuan itu hanya 1 kali sebulan. Artinya apa? Kalau saya batalkan tanpa adanya uzur yang penting, saya tidak menganggap penting permintaan mereka. Kalau saya batalkan tanpa ada uzurnya penting, saya pasti membuat orang itu akan menunggu lagi sebulan lagi. Menunggu sebulan lagi. Nah, kalau saya sudah berkomitmen, saya kunci di situ. Apalagi tolonglah Ustaz, ya sekali-sekali ngisi tempat kami. Ustaz belum pernah, tidak bisa. Nah, kalau misalkan jamnya dimundurkan atau dimajukan, bisa saya. Tapi kalau tepat di jam itu tidak bisa. Nah, kayak ada masjid di Lemabang nih Pak, meminta hari ini, nggak bisa. Saya ada di jadwal di Sematang Borang. Kalau di Lemabang kan lebih dekat tuh. Saya ini dari ujung-ujung, ada Jakabaring di sini. Nah, kalau orientasi saya itu semata-mata hanya dunia saja, Lemabang bel, ke sini, jauh pula ke sini. Nancap dari Jakabaring ke sini ujung-ujung Pak. Ya. Sematang Borang, dari baik Sematang Borang. Tapi apa? Saya sudah punya komitmen di sini. Ketika orang itu membutuhkan, saya menerima. Artinya ini komitmen yang harus dijaga. Jangan sampai orang itu kecewa. Karena kalau sudah kecewa nanti takutnya timbulnya fitnah. Ustaz ini gak janji hari Minggu, mundur-mundur terus. Kemarin gak baca. Nah, itu. Kemarin saya batalnya, tapi saya beri informasi. Nah, tolong Pak, kira-kira di minggu yang lain saja. Nah, kebetulan minggu ini ya, dimintalah berapa kali ini, nggak bisa. Saya nggak bisa mengabulkannya itu karena kenapa? Saya sudah punya janji. Al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang yang mesti kita bayar. Dan qadarullahnya, walaupun tadi pas bangun ibu, masya Allah jam 1 tidur, bangun tadi jam 3, tidurnya sebentar doang, 2 jam, ya, 2 jam, duduklah saya tadi, minta tolong istri saya, agak dipijit-pijit dikit, ini mau tempur lagi ini. Tadi istri saya, tidak capek Bu ya, dia resiko. Sudah konsekuensinya menjadi seorang pendakwah nih. Yang penting saya yakin kekuatan daripada diri saya Allah yang berikannya. Kalau Allah berkehendak saya berangkat. Masya Allah ibu bapak, mana hari dingin. Dingin badin. Bukan main-main lagi. Hari dingin, masya Allah enaknya itu. Kalau saya tadi melayani hawa nafsu saya, dikit lagi bela 15 menit. Bangun 15 menit kemudian, dikit lagi tambah lagi 15 menit. Ujung-ujungnya kesiangan, nunggu para jamaah di sini. Malah sudah beli pempek, sudah beli risol, sudah buat teh kopi, nunggu. Ustaz usah lagi undang itu. Maka jadikan Muharram ini awalan perbuatan baik kita. Sudah saatnya Bapak Ibu, kapan lagi? Maka sholat, doa pada saat pada sholat saya itu doaku itu tidak pernah berubah doa saya. Saya tidak perlu pakai bahasa Arab seluruhnya itu, bukan saya tidak bisa bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu mau uji saya berbahasa Arab, ayo kita mau bahasa Arab gitu ya. 8 tahun saya di sana masalahnya. 2012 sampai 2020, 8 tahun lebih sedikit saya di sana itu. Jadi terbiasa menggunakan bahasa Arab. Tapi ketika saya berdoa menggunakan bahasa yang dipahami oleh makmum, aminnya kenceng. Apalagi kalau sudah urusan duit. Ya kan? Yang ngamin itu lagi buntu. Kencengnya aminnya itu. Makanya saya doa tadi ya begitulah model doa saya. Ada salah satu doa yang saya selalu awali. Apa? Allah makhtim ajalana. Ya Allah tutuplah usia kami dengan beribadah.
ya bisa bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, mati yang baik, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah impian saya, Pak. Kenapa saya berdoa seperti itu? Banyak kawan-kawan yang awam duluan, saudara. Sumuran saya yang ustaz itu banyak yang sudah awam duluan. Kadang yang lagi, ya Allah ya Rabbi, tidak sanggup. Ya, maka ketika saya melayat kawan-kawan tadi yang wafat dalam usia muda seperti saya ini, ketika jenazah diturunkan, saya tidak mau lihat, agak jauh. Bergetar jiwa saya itu. Apa? Takut. Bukan saya takut mati, saya ikut khawatir ketika mati tidak bawa amal apa-apa. Nah itu saya. Ya, maka saya berusaha minta sama Allah, jangan sampai sering-sering ngajar, tiap hari ngajar kebaikan, pada saat mati suruh khotimah. Ada orang yang tidak ngajar, istiqomah dalam ibadah, mulutnya dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga, husnul khotimah. Ustaz bukan, ya enggak? Ustaz bukan, kiai bukan, husnul khotimah. Wah, saya iri dengan orang seperti itu. Makanya ibu bapak saya enggak, mohon maaf ya, gelar ustaz, haji itu enggak saya pikirkan itu. Gelar yang baik adalah husnul khotimah, itu adalah yang baik. Jadi melihat orang baik atau tidak itu bukan pada saat dia hidup saja, tapi pada saat dia di akhir hayatnya. Nah, yang mengetahui itu hanyalah Allah dengan kita sendiri. Kita ini baik atau enggak, hanya Allah yang tahu, dan kita merasakan pada saat akhir hayat kita. Nah, maka jadikan kesempatan bulan-bulan Muharram seperti ini tuh melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Yang bacaan Quran kita kendor selama ini, ayo kita galakkan lagi, kita hidupkan lagi di rumah-rumah tangga kita masing-masing. Baca Al-Quran, buka Al-Quran, ajak istri kita, ajak anak kita, tegur mereka. Mau apa yang kita bawa? Nggak ada yang lain, amal soleh. Perkara akhirat itu mesti kita sendiri yang paksa, Pak. Kalau orang lain yang maksa, kita marah. Berarti yang maksain diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Karena kenapa? Orang lain mau maksa kita, kita sendiri pun marah. Berarti kita sendiri yang memaksa diri kita untuk bisa beribadah. Ayo jangan sampai terlena. Urusan dunia, bismillah, silakan. Tapi urusan akhirat itu jauh lebih utama. Dunia itu sebagai wasilah saja, sebagai alat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Harapan kita mudah-mudahan di akhirat nanti selamat semua, dan datang Rasulullah memberikan syafaat, termasuklah amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan haram. Nanti insya Allah sejarah-sejarahnya tentang kalender Hijriah itu sebenarnya harus dikupas secara runut. Tidak bisa langsung main-main kupas-kupas saja. Yang penting ada poin-poin yang utama di situ yang kami sampaikan secara garis besar. Artinya apa? Mari kita semarakkan awal tahun Hijriah itu sebagai momentum untuk kita beribadah dengan baik. Bukan hanya di awalnya saja, tapi untuk keselanjutannya sampai kita meninggalkan dunia ini dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Nah, kalau sudah lontong lampu, berarti itu sudah menjadi alarm. Nah, ceramahnya cukup sampai di sini saja. Nah, itulah Ustadz, Pak. Ustadz itu yang mengatur isi ceramah itu tadi. Supaya apa? Kalau bersambung itu pasti ada sambungannya. Nah, kalau tidak disambung, kira-kira belum belum maksimal, kayak ada yang kurang. Karena ini masih bersambung, mudah-mudahan bisa kita sambung lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan buat kedua orang tua kita masing-masing, kakek nenek kita, mertua kita. Dulu Pak. Mohon maaf. Dulu kita doa Pak ya. Nah, doa. Nanti makannya itu pasti berjalan gitu Pak. Tidak mungkin makan di situ lah. Nah baik.
Minta waktunya sedikit saja. Mohon izin ya. Minta waktunya sedikit. Baca suratul Fatihah, wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi asbab dikabulkan doa-doa kita. Niatkan buat orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah berkenan angkat derajat orang tua kita di dunia wal akhirat. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Kakek nenek kita, mertua-mertua kita, ibu punya suami, bapak punya istri, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah. Niatkan juga buat anak keturunan kita, mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Anak keturunan kita yang sampai saat ini belum mendapatkan anak yang sudah menikah, mudah-mudahan dikaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Anak keturunan kita yang belum mendapatkan jodoh sampai saat ini, mudah-mudahan anak keturunan kita mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Anak keturunan kita yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan cita-citanya, pekerjaan yang bermanfaat, penghasilan yang barokah. Kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan ujian itu dan minta pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penyelesaian dari Allah, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar supaya masalah kita itu bisa kita hadapi dengan baik, dengan tenang, dengan tegar, dan bisa mendapatkan hikmah daripada ujian yang kita jalani. Kita niatkan juga sama-sama niatnya. Mudah-mudahan sebelum Allah wafatkan kita, mudah-mudahan kaki kita yang hina ini bisa menapak tanah Haramain, bisa beribadah haji dan umrah. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad, dan hadirkan buat seluruh sepupu-sepupu kita yang awalnya mendirikan musola ini, yang sudah wafat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan ini menjadi amal jariyah bagi mereka. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك العظيم يا بالحق سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم أدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.